Pemirsa, seorang anggota DPRD Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur diduga melakukan kekerasan terhadap Satpam RSUD Dr. Iskak Tulung Agung. Anggota dewan tersebut marah karena ditegur membawa anak kecil saat berkunjung ke rumah sakit. Inilah video rekaman CCTV RSUD Dr. Iskak Tulung Agung yang merekam aksi arogan seorang anggota DPRD setempat. Dalam rekaman ini, anggota dewan bernama Joko Triasmoro tampak marah kepada salah satu satpam. Tidak hanya marah, anggota DPRD ini juga menoyor satpam yang tengah bertugas. Kepala Tata Usaha RSUD Dr. Iskak membenarkan adanya insiden itu. Manajemen rumah sakit menyebut peristiwa itu terjadi saat oknum anggota dewan dan keluarganya hendak menjenguk salah satu kepala desa yang dirawat di Gedung Geraha Mandiri. Namun karena membawa anak di bawah usia 12 tahun, yang bersangkutan ditegur oleh satpam. Menurut manajemen rumah sakit, anggota dewan tersebut sebelumnya juga sempat ditegur satpam karena merokok di lingkungan rumah sakit. Kebetulan dari teman dewan ya, itu memang membawa putranya yang masih berumur 8 tahun. Di aturan kami yang boleh menjenguk istilahnya di tempat rawat inap itu memang umur 12 tahun. 12 tahun baru boleh ya, sehingga itu diingatkan. Oknum anggota DPRD Tulung Agung saat dihubungi wartawan melalui telepon membantah telah melakukan kekerasan. Pihaknya justru menilai satpam tersebut kurang sopan saat menegur pengunjung. Gak enak aku mukul atau apa, enggak ada. Tapi Like memang aku melepas masker dia ya. Tapi di CCTV itu ada, Pak. Ya enggak apa-apa, Mas. Like memang aku melakukan kekerasan fisik enggak apa-apa. Tapi yang jelas tidak ada. RSUD Dr. Iskak memastikan satpam tersebut menjalankan tugas sesuai prosedur dan aturan rumah sakit. Pihak rumah sakit berencana akan melaporkan ke polisi terkait peristiwa ini. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pasca gempa Jogja dengan kekuatan magnitudo 6,4 di Yogyakarta Jumat pekan lalu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi salah satu rumah warga terdampak. Ganjar meminta agar konstruksi bangunan diperiksa terkait layak atau tidaknya untuk kembali ditempati. Hasilnya kalau ya, robohin sekalian. Pasca gempa Jogja dengan kekuatan magnitudo 6,4 di Yogyakarta Jumat pekan lalu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi salah satu rumah warga terdampak. Rumah yang berada di Desa Pagedangan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ini mengalami atap jebol, plafon ambrol hingga tembok dan lantainya retak akibat gempa. Rumah tersebut menjadi satu-satunya rumah yang hancur setelah gempa. Menurut Ganjar, konstruksi bangunan yang kurang memadai membuat rumah itu tidak tahan gempa. Maka tadi saya sampaikan, yang di belakang itu tolong dicek oleh yang ahli, apakah masih layak atau tidak. Kalau layak, nggak layak sudah dirobohkan. Dirobohkan nanti biar dari kita membantu. Itu, ini yang ada. Tapi hanya satu aja sih di sini. Yang lain ternyata yang di sini tidak. Hanya memang ada satu yang kemarin tertimpa genting ya? Tertimpa genting, tapi dijahit kepalanya, tapi sudah membaik lah gitu. Selain itu, lokasi Desa Pagedangan yang bersebelahan dengan sungai juga membuat struktur tanah menjadi menurun dan mudah tergerus, hingga membuat bangunan yang berada di atasnya menjadi rawan roboh. Sekjen DPP PDI Perjuangan menyatakan bakal cawapres untuk Ganjar Pranowo dipertimbangkan dengan matang dan hati-hati. Nantinya diperkirakan bulan September mendatang akan diumumkan nama bakal cawapres untuk Ganjar Pranowo. Sekarang Putri ada 10 nama bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Itu artinya kepemimpinan Pak Ganjar banyak diterima luas, sehingga kandidat bakal calon wakil presiden itu cukup banyak yang terus-menerus dikerucutkan. Dan kemudian bulan Juli, Agustus itu akan menjadi momentum penggodokan, dan kemudian akan mencari perpaduan yang terbaik, tetapi juga melihat tentu saja aspek-aspek elektoral, sehingga satu paduan di tunggal kepemimpinan Pak Ganjar dengan wakil yang akan mendampingi
nanti dipastikan untuk mendapatkan dukungan terbesar dari rakyat Indonesia sehingga dapat memenangkan pemilu. Sehingga Juli, Agustus bulan-bulan penggodokan, pematangan, dan kemudian September itu tentu saja ini kewenangan dari Ibu Ketua Umum untuk nanti mengumumkan calon wakil presiden, dan tentu saja setelah berkoordinasi dengan seluruh ketua umum partai politik yang mengusung dan juga Bapak Presiden Jokowi. Jadi kita tunggu. 3 bakal calon presiden di pemilu 2024 telah diusung. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo siap bertarung di Pilpres 2024. Elektabilitas ketiganya berjalan kompetitif berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga. Pemilu semakin dekat, silaturahmi antar partai politik pun semakin giat. 3 kandidat bakal calon presiden pun telah diusung. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo siap bertarung dalam kontestasi Pilpres 2024. Lalu bagaimana dengan elektabilitas ketiganya? Sejumlah lembaga survei merilis data perolehan. Pada survei Saiful Mujani Research and Consulting yang dilakukan 25 hingga 28 April 2023, elektabilitas Ganjar Pranowo 20,8%. Prabowo Subianto memperoleh elektabilitas 15,8%, sedangkan elektabilitas Anies Baswedan berada di 11,4%. Elektabilitas Ganjar naik pasca deklarasi capres oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya elektabilitas Ganjar hanya 13% pada momen batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Sedangkan dalam survei Poltreking Indonesia pada 9 hingga 15 April 2023, Prabowo Subianto berada di posisi teratas dengan elektabilitas 33%. Ganjar mengikuti dengan 31,1%, sementara Anies Baswedan berada di angka 22,4%. Elektabilitas Prabowo naik signifikan pada April. Pada Februari 2023, elektabilitas Menteri Pertahanan ini berada di angka 26,1% dan Maret 27,2%. Survei digelar saat mencuat polemik pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 dan sebelum PDI Perjuangan mendeklarasikan calon presiden. Lembaga survei Indikator Politik Indonesia juga merilis survei elektabilitas calon presiden dengan simulasi 3 nama. Survei digelar 11 hingga 17 April, melibatkan 1.220 responden. Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas tertinggi yakni 34%, diikuti Prabowo Subianto dengan 31,7% dan Anies Baswedan 25,2%. Selanjutnya rilis lembaga survei Populi Juni 2023 atau 8 bulan jelang pemilu, elektabilitas baca pres Ganjar Pranowo mulai melesat paling tinggi. Dalam simulasi 3 tokoh calon presiden, Ganjar Pranowo tertinggi dengan 35,8%, disusul Prabowo Subianto 33,4% dan Anies Baswedan 23,2%. Sedangkan yang belum memutuskan 7,3% dan yang menolak menjawab 0,3%. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Salahuddin Uno akan menggait pemilih muda dan milenial yang mendominasi pemilu 2024 mendatang, sehingga target meraup 50 kursi DPR RI dan 11 juta suara nasional di pemilu 2024 dapat tercapai. Partai Persatuan Pembangunan mempersiapkan diri menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang. Target 50 kursi DPR RI dan 11 juta suara nasional akan diraih dengan mendekatkan diri ke pemilih muda dan milenial. Strateginya adalah dengan memperkuat Badan Otonom Kepemudaan yang dimiliki oleh P3. Salah satunya adalah Gerakan Muda Pembangunan Indonesia GMPI dengan menggelar pendidikan kader nasional 3 dan dihadiri langsung Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno yang juga Menparekraf RI. Penggunaan dari pola komunikasi yang dekat dengan anak-anak muda itu yang akan kita gerakan, dan saya melihat potensi yang luar biasa dan saya sangat optimis. Sekarang mulai bergerak, kita akan 3G, gercep, gerak cepat, gerak bersama, dan gaspol. Bakal cawapres dari P3 tersebut juga meyakinkan pemilih bahwa P3 mampu membuka peluang usaha dan lapangan kerja serta memastikan bahwa harga bahan pokok stabil
biaya hidup dan inflasi terjaga di tengah-tengah gejolak ekonomi global. Tim Liputan iNews melaporkan.